Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Malam semua, malam ini kita kedatangan tamu lagi yang seperti biasa bakal ngebahas tentang kisah mistis yang ia alami di kehidupan dia. Ada beberapa cerita yang memang benar-benar dia alamin, dan mungkin untuk agar channel ini terus berkembang, mohon dukungannya melalui subscribe dan share. Dan mungkin awalnya kita berkenalan dulu sama yang di samping saya ini, karena termasuk susah juga menentukan jadwalnya. Beliau masih temanan di pendakian, jadi sekarang lagi sibuk buka usaha. Ada beberapa usaha, mungkin nanti untuk teman-teman bisa berkunjung ke tempat usaha dia. Lebih baik kita perkenalan diri dulu, Bang. Ya, nama saya Nugroho, Siap. tinggal di Kasangkuda. Sampuda. Ada yang IG atau kontak yang bisa dikepoin? IG kita Nugro_55. Kalau IG tembakau, mau tembakau gayo, Nugro Tinggi Feeling. Tinggal feeling nanti dicantumin. Sama sekarang buka usaha kedai kopi katanya. Nah iya, itu lagi merintis sih, baru 1 minggu ini ngokop, ngelinting dan ngopi pinggir jalan itu. Ngewe, ngelinting. Ngewe apa? Ngewe. Ngelinting dewe. Ngelinting dewe. Itu ada di depan Seberang Mitra Hospital. Kalau yang orang-orang Jambi. Jadi untuk awal cerita itu apa yang pernah Abang alami? Dari kecil ada nggak? Kalau cerita kecil nggak ada ya? Atau ada Dulu pernah sih waktu kecil gitu? cerita pengalaman selama hidup ini Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. 2008 atau 2009 ya. Turun Bang. Sekitar Masih itu. baru lah berarti ya? Main juga Ya, sih, lumayan. udah 10 tahun lebih. Iya, 10 tahun lebih. Nah itu cerita masih paling diingat lah pokoknya. Nah ceritanya itu kan temen baru pindah. Pindah dari Kasangkuda ke Sungai Terap, daerah Kumpe juga. Terap dari Kumpe. Daerah Kumpe. Buka bengkel di sana. Rumah ini memang udah lama kosong sih katanya. Buka bengkel di sana. Kami ini setiap malam seringlah nemeni terus setiap malam di sana. Nah, kalau teman-teman itu katanya setiap malam itu sering digangguin suara-suara. Iya, di rumah itu. Cuman saya sendiri nggak pernah ngerasa sesuatu, dengar sesuatu gitu. Yang aneh-aneh nggak ada. Iya, iya, kata teman tuh yang agak-agak ini sih, agak-agak bisa merasakan ada suara grendel, ada suara orang nyapu di atas katanya. Oh, digangguin. Iya, Suara-suara masih. Iya, masih suara-suara. Nah, pada suatu hari itu tepat juga malam Jumat itu kalau nggak salah. Kami itu berlapan dari Kasangkuda mau nemani teman tuh kan di Sungai Terap itu, berlapan datanglah malam tuh main kartu. Sudah sampai di sana kan main kartu Pakai duit. iya, zaman dulu kan masih zaman begok gitu sih, Main song kayak gitu. main kartu QQ QQ. iya, Oh. domino QQ. Minum. Main kartu sudah lagi asik main kartu, nggak lama itu lampu dimatiin seperti dimainin, cetek. Padahal semua orang yang di rumah itu lagi ngumpul. Lagi ngumpul semua. Posisi memang lagi gerimis itu. Posisi gerimis. Agak milih. Jadi udah berini juga. Agak gerimis. Dan nggak lama tuh ada teman satu kalah itu kan. Sempat ribut juga. Karena dia nggak terima kalah. Nah, kalau kami kan di situ memang kan kami kan datang juga daerah situ kan, istilahnya juga masih daerah tempat rawan. Jadi kami setiap malam tuh memang sedia parang sebelah kan kalau mau tidur itu kan. Nah pas main itu teman kalah itu nggak terima, sempat mau bacok-bacokan loh sebenarnya di semalam itu. Malam itu mau bacok-bacokan, udahlah dipisahin lah kan. Apa kalian nih main gini aja sampai ribut ya. Nah sudah tuh udahlah adem, berhenti main kartu. Ada itu nggak lama kemudian di daerah sana itu kartu tree itu nggak ada jaringan. Tiba-tiba HP teman ditelepon sama orang tuanya. Ditelepon diangkat sama teman. Halo, Geng kan ada teman nama Sugeng. Di bahasa Jawa bapak yang telepon kan, "Iro nang di kan, kamu di mana?" Ya. Di Sungai Terap, Pak. Ngapain situ katanya. Sama nih kawan ini di jaga bengkel. Udah itu nggak lama kemudian
disuruh pulang sama bapaknya. Balik nang di sana itu rawan katanya, kalau bapak kan bahasa Jawa kan. Di sana itu rawan katanya. Tidak berani balik aku pak. Dari lama tuh jemputlah pak. Wah. Oh, minta jemput? Iya minta jemput, dijemputlah bapaknya kan sama ada tetangga juga kan jemputin, dijemput berdua. Nah di situ tuh itu memang yang bapak teman tuh memang kepala desa kan, Oh, kepala desa Kacang Pudak kan dulunya. Sudah dijemput, apa ya? Aku ditawari lah, saya sendiri pun ditawari pulang kan. Kau nak balik dak no kata datuk itu kan, kepala desa itu kan. Bimbang juga, sedangkan di rumah? sini kan masih ada 5 teman tuh kan nggak pulang. Nggak pulang, aku bilang udahlah aku sini bilang ngawani kawannya, gue bilang. Berarti tinggal berlima lah kak Nah, di rumah? yang bertiga pulang, 3 pulang. yang tinggal berlima ini tinggal aku, Toto, Uyun, Desi, Kadi. Nah pas sudah apa? Asapnya kampret. Sudah mulai jam berapa itu, jam setengah 1 pokoknya udah lewat tengah malam. Udah lewat tengah malam tuh udahlah. Biasanya kan apa kalau di situ memang diusahakan tidur paling cepat soalnya takut ada gangguan gitu. Oh, Seperti iya. teman-teman kan biasa tidur jam 2 jam 3 gitu kan. Nah yang sering denger itu kan mulai jam 2 itu orang tuh sengaja tidur duluan. Pas jam 3 jam setengah 4 itu ada orang ngetok pintu Dari luar? dari luar. Tok tok tok. Terbangun kan. Di dalam tuh posisinya masih berempat sih. Posisi Yang tuh bangun? enggak, yang di dalam tuh. Oh, Di dalam tuh posisi masih berempat. Dalam pandangan tuh aku, Toto, Desi, sama Uyun kan. Nah, bangun lah. Sudah bangun nih. Bangun nih. Di ujung nih tidur kan paling ujung itu Toto tuh. Pakai jaket hitam. Celana hitam tuh. Menjeruk apa pokoknya percis sekali sama temen tuh namanya Toto itu. Bangun nih, Tok. Bang Tok. Ada orang luar Tok. Tok. karena ada yang ngedor-dor tadi ya bang ya? Iya, ada orang tuh. Tok, bangun Tok. Ada orang Tok. Udah lama tuh. Matilah kok Tok, aku bilang. Sekali itu keluarlah. Nah, pas di luar tuh. Keluar. Nah, Tok di luar. Uyun di luar. Di dalam ini masih bertiga. Nah, berarti di dalam kamar awalnya tuh abang bangunin orang tuh dalam kamar. Iya. Pas di luar tuh orang yang dibangun itu rupanya sudah di luar. Nah, terus? Tanyalah sama teman ada satu kan yang di luar kan. Yun, kau tengok Yun, siapa di dalam tuh Yun? Bilang. Ada orang kan di dalam tuh bilang. Siko bilang kayak Toto bilang kayak baju hitam, yang hitam. Awalnya posisi abang tidur di situ berapa orang? Berlima. Berlima. Di dalam tuh tinggal berempat. Pertama aku baru bangun itu kan. Kukira Uyun sudah keluar duluan kan, Bang. Buka pintu ada orang ngetok itu kan. Rupanya itu kan Bapak Toto yang datang kan. Sekali keluar, Yun, coba tengok dalam tuh. Desi sama Kadit sama apa? Sama siapa di dalam tuh kan? Nah, ditengoklah sama temen tuh namanya Uyun kan. Dilihat tuh sekali dilihat dia ngomong, ada siapa kan? Bener ya? Iya kan? Tadi ada orang kan? Bertiga orang tuh masih dalam. Nah, tidak lama tuh yang setengah jam tuh ngajak balik lah si Uyun nih. Ngajak balik, ayolah ya balik yuk. Nah sudah mulai setengah perjalanan, nah mulai si Uyun cerita. Baru berhenti lagi. Serius merinding. Serius merinding. Iya tadi no katanya, ada orang di dalam katanya. Tasnya pun tadi pakai baju jaket hitam tuh lah katanya. Celana hitam. Mana pula berani juga nengok katanya. Dia kayak mana bentuk emang tidur ngangguk gini? Dia tidurnya posisinya ngadep ke dinding gini, melungkep ke dinding mukanya. Gak kebayang juga sih sempat yang ngebalik ke badan kan. Apa itu bentuknya gimana gitu. Tapi itu posisi abang pegang. Pegang gini, tok, pegang punggungnya kan, tok, bangun tok. Begitu. Udah agak lama tuh lah, iya ada orang katanya. Ada orang, kau kan tadi ngomong, enggak mungkin aku cerita di situ kata dia. Makanya aku ngajak balik cepet katanya. Oh rupanya rumah itu
usut tuh dengar warga lokal rumah itu dulu bekas orang gantung diri. Nah yang orang keduanya pernah juga yang selanjutnya tuh rumah situ. ya yang tinggal di situ selanjutnya nih tumburan meninggal di rumah tuh itu di rumah itu pun masih ada bekas ini, bekas bantal, bekas darah itu masih ada. Kap motor itu masih ada yang pecah-pecah, itu motor semua itu, ingat banget itu. Jadi selesai itu apa nggak ada memengsan lagi? Nggak berani lagi main itu, sudah itu. Tapi temanku masih aman rumah itu sampai sekarang. Enggak, ya bertahan lama, jarak satu bulan nggak di situ lagi. Memang diganggu terus memang. Nggak ada yang betah tinggal di situ rupanya. Ya udah itu dulu mungkin cerita. Berarti selesai dari situ ada cerita lagi nggak? Togel ya. Heeh. Nah kalau cerita yang togel tuh, nah ceritanya bertiga sama teman. Aku, Dani sama si Sugeng itu lagi, yang teman itu masih gila-gila main nomor togelan. Tahun berapaan tuh bang? Itu tahun 2012, 2011, 2012 mungkin tahun itu. Mainnya di dekat rumah juga sih, memang dulu tempatnya terkenal angker, banyak pohon. Oh jadi kayak pohon bambu. ngambil ke pohon-pohon kayak gitu? Ya dulu pohon bambu cuman sudah ditebang kan, jadi di tower sekarang. Nah di situ sih memang kata warga sekitar tuh ada yang pernah lihat kuntilanak duduk di apa di Mr. K, Mrs. K. oh Mrs. K. Wanita jelek. Duduk di apa di pagar kadang, cuman nggak pernah ngeliat juga sih. Ada pernah juga ngeliat ada pocong gantung di situ. Apa tetangga lah pokoknya. Jadi Nah hari itu tuh bertiga tuh masih kusutnya, zaman kusut, pengen uang cepet, cuman nggak mau apa maksudnya kerjanya mau kerja, cuman ya pengen uang yang instan gitu ya, cepet dapat uang, main nomor lah. Dengar orang-orang zaman dulu kan kita minta nomor nih sama setan, minta air togel. Nah datang cari tempat yang ini, cari tempat yang memang terkenal angker, datang lah gitu, bawa rokok gudang garam merah itu, rokok gudang garam merah sama poset kayu sama kemenyan. Bakar kemenyan bodoh ya. Nah dibakar itu bodohnya aku pun ini dulu rokoknya aku main ya, aku hisap dulu. Hisap 2 batang 3 sut 4 sut gitu. Baru taruh lagi. Berarti hantu tuh merokok bukan sama. Iya itu. Sudah hampir mau subuh itu kan naruh itu jam sekitar jam 10 tuh naruhnya. Mau subuh jam 3, jam 4 datang lagi ke situ, buka kertas, kan ada kertas kan, kasih kertas kan, mau ngasih setannya, pelitnya setan kan, pelit setan. Itu ditaruh kertas aja bang, sama pulpen ada kertas itu biasanya kan. Biasanya itu kertas itu sudah dililiti apa, batangan korek kayu. Dililiti batangan korek kayu, dari kasih nomor gitu. Biasanya kalau emang dia mau ngasih tuh korek kayu itu di luar kertas jadinya. Oh gitu. Nah, kata yang sudah sering gitu ya, sudah pernah dapet gitu kan. Nah nggak ada ngasih tuh lah mulai bertaruh setan inilah itulah, keluar semua kata-kata kan, pelit kan setan ini gini. Nah tidak lama besoknya main ke tempat teman ini, memang hobi main ini sih, main tenaga dalam gitu kan, cuman nggak percaya juga sih sebenarnya bareng-bareng gitu. Main ke rumah teman. Kau dari mana kan? Dari rumah aja. Benar katanya. Ada yang ngikuti kau katanya. Oh dia bisa Iya, katanya gitu. Iya tahu gitu kan. Ada yang ngikuti kau. Benar kau nih katanya. Ada buat salah ya katanya. Nggak ada perasaan. Benar lah jujur saya katanya. Iya mana ada aku gak salah katanya. Nah sekali musut baru kemana sih ada aku nyari nomor katanya. Itu apa salah tuh kata dia. Marah dia ngikuti kau terus gini. Pantesan kata dia, kaki aku nih dalam berapa hari ini kata dia bengkak dewek katanya. Tidak kenapa apa, sini pahanya ini biru. Tidak kenapa apa, tidak ada jatuh kata bengkak. Dalam tuh susah kata dia. Nah itulah kata dia, marah dia, nepukul kata dia. Tak lama tuh datanglah dia, kawannya kan namanya Ame ini kan, manggil kawannya lagi duo yang memang main tenaga dalam itu sih. Jadi masuk dalam rumahnya. Orang tuh bertiga tuh lah pokoknya pakai sabuk putih, entah apa itu, kain apa itu ya, pokoknya
wah sudah baca doa gini sekarang baca apa. Kami ini bertiga yang ngasih nolak itu aku, Dani, Sugeng itu. Ini orang awam semua. Iya, yang nyari nomor itu tadi disuruh dikumpuli kami Oh, itu. iya. Yang buat salah, Oh. yang buat salah kami disuruh dikumpuli. Lalu dalam rumah itu, wah teman tuh pokoknya udah, wah sini, udah main tembak gitu, udah kayak Dragon Ball. Nah sama tuh putih-putih katanya. Sampai kayak gitu emang. Dibilang percaya, ya kalau ngelihatnya tuh ini lucu. Kayak aneh kayak gitu dah. Lucu sih sebenarnya, kita nggak lihat, soalnya kita nggak tahu barang gituan kan. Oh, Cuman ya dibilang nggak ada, memang barang itu ada. ada yang Ya itulah, tak lama tuh sembuh. jarak 2 hari baru sembuh kakinya. Oh, berarti emang betul lah mungkin. Diganggu itu, ada sudah gini kok, sudah pergi orang ada. Yang ketiga sudah pergi, udah dian sama kawan kan. Kalian lain kali tuh hidup, gak usah main lagi gitu-gituan kan. Tapi bentuk yang ngikuti itu gak ada dikasih tahu katanya. Katanya sih yang gebuk itu memang cewek kan. Oh cewek, berarti kunti Yang yang ganggu sering mistis apa tuh ya. sering duduk Yang di pagar itu. Iya, pagar tadi. Oh ya gak balik dicegah. Jangan. Berarti itu cerita dari abang. Nah iya tuh. Ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman yang nonton untuk masalah yang tak kasat mata ini? Ya yang penting kita jangan takabur, bahwa selalu berpikir positif sih. Kalau saya sendiri sih, barang gitu memang ada, cuman jangan terlalu percayain. Ya udah gitu pesan-pesannya. Siap. Terima kasih. Sekali lagi kita bikin video ini tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, untuk agar kita tahu bagaimana kita menyikapi dengan kehidupan mereka juga, karena kita hidup berdampingan. Sekali lagi terima kasih.